Hidayat Nur Wahid percaya diri dan bangga sekali kepada Anies Baswedan yang bersedia diduetkan dengan Soebul Imam Wiranu. Emangnya bisa mencalonkan diri sendiri? Kan nggak bisa. PKS masih kurang 4 kursi di Pilkada Jakarta. Aduh. Dalam pertemuan malam Jumat, tanggal 20 Juni itu, jadi kan tanggal 20 Juni hari Kamis siang, itu DPT PKS membuat keputusan Anies Soebul Iman. Kamis malam, di tanggal 20 Juni juga, malam Jumatnya itu, Pak Anies dan Pak Soebul Iman dan Pak Sehu sudah ketemu. Dan sudah disampaikanlah keputusan dari DPTP. Dan Pak Anies menyambut dengan sangat baik, karena ya tadi beliau sudah sangat terbiasa, sangat tahu, dan kualitas daripada Pak Soebul Iman juga memang sangat menjawab gitu ya. Kalau sekarang diposisikan Jakarta itu bukan ibu kota Indonesia, tapi akan menjadi pusat ekonomi dunia, akan menjadi kota global, maka Pak Anies sangat terbantu dengan Pak Soebul Iman, orang yang sudah sangat terbiasa dengan dunia global, orang yang kualifikasi intelektualnya, akademisnya sangat Bangga dengan diri sendiri di mana PKS belum bisa mengajukan calonnya sendiri. Ya, PDIP dan PKB yang berencana mengusung Anies Baswedan dan Soebul mundur teratur. Dan inilah Muhaimin Iskandar terkait pencalonan Anies Baswedan. PKB belum berniat mengajukan Anies Sohibul. Perbedaan pandangan PKS dan PKB soal wacana duet Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024 semakin tebal. Pimpinan PKB menyatakan belum berniat menduetkan Anies Sohibul berlaga di Pilgub Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan Anies masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk diusung PKB di Pilgub Jakarta. Namun demikian, PKB belum berniat menduetkan Anies dengan Sohibul Iman. Cak Imin menyebut PKB memiliki versi sendiri terkait sosok pasangan Anies. Itulah PKB yang tidak berniat mengajukan pasangan Anies Sohibul. Bila mau bergabung tentunya adalah Anies bersama PKB. Demikian juga dengan PDIP, ya boleh mengusung Anies Baswedan tetapi ya bukan Sohibul Imam. Namun demikian kadernya dari PDIP, ya itu hanya basa-basi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait membocorkan sikap PDIP yang disebutnya sudah setuju untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hanya saja, asalkan cawagup yang nantinya dipilih Anies adalah kader dari partai berlogo kepala banteng itu. Jazilul menganggap apa yang diinginkan PDIP itu adalah hal yang wajar ketika parpol mau ada kadernya yang maju berlaga di ajang pilkada. Termasuk PDIP yang meskipun baru secara informal, PDIP juga oke dengan Pak Anies. Bila saja, kira-kira bila saja calon wakil gubernurnya atau dalam pasangan itu ada PDIP-nya. Kira-kira begitu. Nah, itu bisa jadi kemungkinan dengan partai-partai yang lain. Ya, itulah Sekjen PKB yang membocorkan bahwa PDIP siap bergabung dengan Anies Baswedan asalkan wakilnya bukan Sohibul Imam. Demikian juga dengan PKB yang tidak mau wakilnya adalah Sohibul Imam. Kalau PDIP dengan PKB mengundurkan diri dari pencalonan Anies Baswedan, maka jelas PKS bisa batal mengusung Anies Baswedan dikarenakan kursi tidak cukup, dikarenakan PKS hanya 18 kursi padahal yang dibutuhkan adalah 22 kursi di KJ Jakarta. Sementara PDIP malah lebih mementingkan kadernya sendiri seperti Andika Perkasa di Pilgub Jakarta. Jadi tidak akan mengusung Anies Baswedan. Kalau demikian, maka pupus harapan Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan memprioritaskan nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024, namun PDI Perjuangan masih butuh koalisi dengan partai lain. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Kompleks Parlemen Jakarta Senin siang.
Said mengakui PDIP masih terus melakukan komunikasi dalam rangka mencari kawan koalisi dalam memperebutkan kursi Jakarta 1. Di sisi lain, Said mengakui PDIP masih mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung sebagai calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Said mengatakan telah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait kans mengusung Anies sebagai cagup di Pilgub Jakarta 2024. Bila PDIP mengusung Andika Perkasa kemudian wakilnya adalah dari PKB, maka itu sudah satu poros. Kemudian ada poros dari Koalisi Indonesia Maju, sehingga akan ada hanya dua poros, yakni poros KIM, entah itu nanti Ridwan Kamil Kaisang, ataupun Andika Perkasa bersama wakilnya dari PKB. Sementara PKS tidak bisa mengusung dan dipastikan dan PKS akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau juga ke PKB PDIP. Terkait PDIP yang akan mengusung calonnya di Pilkada Jakarta, disampaikan juga oleh Puan Maharani akan mementingkan Andika Perkasa sebagai calon gubernur di Jakarta. Radar PDI Perjuangan untuk kemudian ya kita cek dulu bagaimana penerimaan yang di lapangan, apakah kemudian bisa diterima oleh semua partai lain, dan tentu saja komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada. Tapi Andika itu emang diprioritaskan juga? Dia menjadi salah satu nama yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam Selain Puan Maharani, Said Abdullah juga mengatakan bahwa PDIP lebih mementingkan kadernya sendiri dibandingkan untuk mengusung Anies Baswedan. Nama-nama prioritas pertama Pak Andika memang. Apakah mungkin memasangkan Pak Anies dan Pak Andika mungkin di Jakarta? Yang pertama adalah di internal mulai diinventarisir nama-nama. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih berbagai upaya dilakukan lobby-lobby kami bawa sendiri, maka kami akan tetap sendiri. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai partai, bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto, bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan. Iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga bertemu dengan Caimin dalam kerangka itu semua. Mungkin nggak sih? Namun ini masih proses-proses awal yang belum masuk rapat DPP dan belum dilaporkan kepada Ibu. Ternyata belum dirapatkan ke DPP terkait pencalonan atau dukungan PDIP ke Anies Baswedan, dan kelihatannya PDIP lebih mementingkan Andika Perkasa sebagai kader PDIP dibandingkan Anies Baswedan. Demikian juga disampaikan oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP. PDIP lebih mementingkan kadernya sendiri seperti Andika Perkasa juga Tri Risma hari ini. Politik secara dinamis, tetapi sebagai partai yang konsisten di dalam melakukan kaderisasi politik, tentu saja pilihan yang pertama kami mendorong kader-kader internal partai, karena cukup banyak nama ya, seperti Pak Pramono Anung, kemudian ada Pak Andika, ada Pak Abdullah Aswar Anas, ada Ibu. Itulah Hasto Kristianto yang lebih mementingkan kadernya sendiri dibandingkan dengan akan mengusung Anies Baswedan. Sementara Gerindra menunggu kesiapan Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, ya, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang pihaknya akan mengusung kader internal di Pilgub Jawa Tengah. Hasto menambahkan, Jawa Tengah merupakan basis PDIP sehingga akan memprioritaskan kadernya. Kami lebih mendorong karena Jawa Tengah basis PD Perjuangan adalah kader dari internal partai. Persiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan. Itulah PDIP dan Gerindra yang PDIP yang akan mengusung kadernya sendiri, sementara Gerindra masih menunggu kesiapan Kaisang untuk maju di Pilkada Jawa Tengah. Di Jawa Tengah apa di Jakarta? Segera ya, pertarungan Jokowi vs PDIP bisa jadi rame sekali. Aduh.